Untuk kompetisi juru masak kekaisaran ini, putra mahkota akan menilai secara pribadi. Pemenang berhak mengikuti seleksi istana, bersaing masak dengan koki daerah lain. Salam putra mahkota. Salam putra mahkota. Di keluarga ini, ternyata ada seseorang dari Lindian Pavilion. Kalian berdua, siapa putri yang sah? Putra mahkota, ini Jiang Ruoyun, putri sah keluarga Jiang, tapi dia menderita kondisi mata dan mengalami ketidaknyamanan fisik. Keluarga Jiang telah memutuskan untuk mengajukan yang lain, kandidat untuk kompetisi masakan kekaisaran, untuk dipilih oleh putra mahkota. Seorang koki dengan kondisi mata. Bagaimana mungkin dia terlibat dengan Lindian Pavilion? Pasti ada yang salah di sini. Kalau begitu mari kita mulai. Aturan kompetisi. Terbaik 2 dari 3 putaran. Menguji keterampilan pisau, merebus sup, dan hidangan panas 3 keterampilan kuliner. Bersiap untuk pengundian. Kakak memiliki kondisi mata. Jadi untuk pengundian ini, saya yang akan melakukannya. Pasti sup rebusan. Putaran pertama kompetisi adalah merebus sup. Putra mahkota mohon berikan kami topiknya. Tema sup. Kesegaran. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah sup yang saya rebus semalaman sebelumnya. Ini sangat segar dan kaya rasa. Tidak peduli apa yang kamu buat, kamu tidak akan menang melawan saya. Lihatlah saat aku sang ketua pavilion, menggunakan energi dalamku untuk merebus sepanci sup dewa yang sangat bergizi untukmu. Jamur liar dari gunung. Saat direbus jadi sup paling segar dan lezat, digabung dengan rahasia bergizi Lindian Pavilion. Bodoh, kamu benar-benar meniru saya dan menggunakan bahan yang sama dengan saya. Saya gunakan hasil bumi pegunungan segar. Itu penuh dengan ampas dan kotoran. Tunggu saja untuk kalah. Kakak, saya harus mengingatkanmu. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik dan membuat putra mahkota marah, kamu bisa dipenggal. Adik, kau harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Dia benar-benar memecahkan masalah kotoran itu. Entah kamu benar-benar buta atau berpura-pura. Dalam kompetisi ini, saya harus menang. Jika kamu berani menghentikan saya, kamu berpura-pura buta. Bagaimana jika kamu tidak menghentikan saya? Jika putra mahkota meminum sup pedasmu, dia akan tetap membunuhmu. Adik, apakah kau mencium sesuatu? Aroma tertentu? Kakak, saya tidak. Kakak, kamu terlalu memikirkannya. Supnya sudah siap. Kau pikir trik murahan ini bisa mencelakaiku? Sup naga terbang Baoshan. Selesai. Bagaimana dengan milikmu? Milikku juga adalah sup naga terbang Baoshan. Kedua koki, keduanya pakai bahan liar untuk rebus sup naga terbang Baoshan. Putra mahkota silakan cicipi. Pangeran ini ingat, sebelumnya pernah mencicipinya di istana. Sup yang disajikan oleh keluarga Jiang. Aku hanya merasa itu sangat lezat, dan nafsu makanku meningkat pesat. Kebetulan sekali hari ini, kedua saudari itu membuat jenis sup yang sama. Sepertinya, ini benar-benar hidangan khas keluarga Jiang. Ini dibuat oleh putri sah keluarga Jiang, Jiang Ruoyun. Setelah putra mahkota selesai mencicipi,
Dia pasti akan membunuhmu. Bagus. Meskipun terlihat ringan, rasanya sangat kaya dan gurih. Jiang Ruoyun menjawab. Bagaimana itu mungkin? Saya ingat saya dengan jelas. Menambahkan merica. Bagaimana mungkin itu enak? Untuk dapat menciptakan keahlian seperti itu, tidak kalah dengan koki istana. Putra mahkota terlalu memujiku. Hamba yang rendah hati ini hanya merebusnya dengan bahan-bahan liar biasa. Jiang Man yang lancang. Beraninya kau mempermainkan pangeran ini. Putra mahkota saya. Terlalu percaya diri. Dengan keterampilan memasak seperti milikmu, kau masih ingin menjadi koki istana kerajaan. Pengawal, tangkap dia. Tunggu. Putra mahkota. Apa yang sebenarnya terjadi? Bolehkah hamba yang rendah hati ini tahu? Sop ini sangat pedas. Kau sengaja membuat pangeran sakit. The film was Kamu mencelakai translated saya. and narrated Siapa by sebenarnya M kamu? Media. Adik, jika kamu tidak merebusnya dengan baik, kamu tidak bisa menyalahkanku kan? Jiang Man. Ini pertama kali dia ikut kompetisi masakan istana. Dia tidak tahu batas yang tepat. Hamba memohon belas kasihan putra mahkota. Cukup. Benar-benar sesuatu yang patut dinantikan. Kamu menang murni karena keberuntungan. Putaran berikutnya, kamu hanya bisa menunggu untuk mati. Babak kedua. Kompetisi keterampilan pisau. Putra mahkota tetapkan tantangannya. Tema untuk keterampilan pisau adalah kecerdikan. Bahan-bahannya adalah tahu, lobak, dan es. Pilih salah satu dari ketiganya. Ruoyun memiliki kondisi mata, kompetisi keterampilan pisau. Bukankah dia pasti akan kalah? Dia sudah memenangkan satu putaran. Kurasa, keberuntungan baiknya sudah habis. Kakak, ini semua salah saya. Saya undi yang tak kamu kuasai lagi. Lihat, matamu sudah buta. Bukankah ini hanya menindasmu? Adik, jangan khawatir. Sebaliknya kamu adik. Harus benar-benar, tidak seperti putaran terakhir lagi. Kalau kamu membuat putra mahkota tidak senang lagi, itu akan menjadi masalah serius. Gadis rendah hati ini Jingmen memilih es. Kakak, untuk mengukir 3 benda, tahu adalah yang paling sulit. Jangan memaksakan diri. Keahlian sejati terungkap dalam kesulitan. Aku akan menggunakan tahu kalau begitu. Kalian berdua silakan pindah ke dapur. Setelah waktu 1 batang dupa, yang selesai menang. Mereka yang gagal menyelesaikannya akan dieliminasi. Bersaing dengan Lingyan Pavilion. Tuan Pavilion ini akan memberimu pelajaran hari ini. Mereka benar-benar termakan. Kau akan mengerti setelah membukanya. Ujian keterampilan pisau kecil ini. Kamu masih ingin mempersulitku. Ini sebenarnya tahu lembut. Dan itu adalah potongan yang rusak. Kakak, keterampilan pisau sulit bagimu. Jika kau tidak bisa melakukannya. Putaran ini, kau sebaiknya menyerah dan mengakui kekalahan. Adikku sangat ingin aku mundur. Kamu khawatir pisaumu. Kamu kalah sama orang buta. Menggunakan yang biasa. Teknik latihan pisau Lingyan Pavilion.
Waktu hampir habis. Kalian berdua, sudahkah kalian selesai? Jiang Man telah selesai. Tahu yang diukir. Menyerah saja. Kasim, jangan cemas. Hidangan ini, setiap menit dan detik sangat penting. Apakah orang yang lain belum selesai? Melapor kepada putra mahkota. Jiang Ruoyun memiliki kondisi mata. Hamba khawatir ini tidak akan selesai. Kakakku tidak hanya memiliki masalah mata, tetapi juga memilih tahu yang paling sulit. Aku khawatir. Batang dupa telah habis terbakar. Babak kedua. Jiang Man. Tunggu sebentar. The film was translated and narrated by M Media. Waktunya tepat sekali. Crazy Jiang Ruoyun, wanita rendah hati ini tertunda sedikit. Tolong hukum aku putra mahkota. Waktunya tepat sekali. Kau seorang wanita buta. Untuk menyelesaikan kompetisi pisau, sudah tidak mudah. Tidak ada kesalahan untuk dihukum. Karya gadis rendah hati ini adalah naga gagah berdiri tegak. Hamba mendoakan putra mahkota, kekuatan ilahi dalam segala hal. Dan juga mendoakan Dacia, takdir nasional yang makmur. Mengukir bentuk naga dari es, pada dasarnya sulit. Kau tidak bisa mengukir bentuk, dan masih memberinya jiwa. Naga ini hidup seperti nyata. Aura itu aneh. Itu sesuai dengan tema. Keterampilan pisaunya juga luar biasa. Gadis rendah hati ini Jing Man, berterima kasih kepada putra mahkota. Aku ingat keahlian putri sah keluarga Jiang. Juga luar biasa. Aku ingin tahu tentang keterampilan pisaunya. Ini adalah tahu yang diukir menjadi bunga. Kakak, kau terlalu bodoh. Jika keterampilan pisaumu tidak bagus, maka mundurlah. Tidak perlu menggunakan barang murahan seperti itu untuk menipu putra mahkota. Jiang Ruoyun sangat kurang ajar, mengganggu kompetisi. Mohon dihukum berat putra mahkota. Apalagi yang harus kau katakan? Yang mulia, karya gadis rendah hati ini dinamakan tarian bunga di langit mistik. Hamba juga mohon yang mulia untuk menyiapkan air hangat. Gadis ini akan mendemonstrasikan misteri di dalamnya. Apa itu tarian bunga di langit mistik? Itu hanya beberapa potong ampas. Hanya mencoba bersikap misterius. Hanya dibutuhkan baskom berisi air hangat. Gadis ini akan mengubah sisa-sisa ini menjadi tarian bunga di langit mistik. Untuk apa ini? Yang mulia silakan. Tuangkan baskom air ini ke dalam piring. Kakak kau terlalu ceroboh. Beraninya memerintah putra mahkota. Tidak peduli. Jika ada misteri lain di baliknya, pangeran ini akan menurut perintah. Ini benar-benar tarian bunga di langit mistik. Tahu mekar menjadi bunga dan bahkan memiliki warna. Bagaimana ini mungkin? Bunga-bunga ini semuanya terbuat dari tahu. Masing-masing punya warna berbeda. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Hamba bersama putra mahkota bertahun-tahun dan belum pernah melihat kreativitas seperti ini. Jika Kaisar melihat pemandangan ini, beliau pasti akan sangat senang. Patung es itu bagus, tapi mudah meleleh. Keindahannya cepat berlalu. Ukiranmu ini menunjukkan keterampilan pisau luar biasa. Sangat hidup hingga menarik laba dan kupu-kupu. Hidangan ini bisa disebut hidangan paling menakjubkan di dunia. Aku umumkan, pemenang kompetisi ini adalah Yang mulia putra mahkota, ada masalah di sini. ada apa dengan hidangan ini? Aku bilang dia punya masalah. Dia sama sekali bukan Jiang Ruoyun. Dia adalah penipu, merencanakan sesuatu yang jahat. Benar, putra mahkota. Beberapa hari yang lalu, istriku jatuh dari tebing dan menghilang. Keberadaannya tidak diketahui. Wanita ini tiba-tiba muncul. Dan dengan istriku, terlihat persis sama. Dia pasti menggunakan mantra penyamaran untuk menyelinap merencanakan kejahatan. Identitas koki istana tidak bisa dianggap enteng.
Bukti apa yang kau miliki? Mantra penyamaran bisa dipatahkan. Cukup sayat wajahnya dengan pisau. Dan Anda akan tahu. Putra mahkota. Putriku. Bagaimana mungkin dia palsu? Cukup. Jiang Ruoyun. Maju. Hamba juga mohon putra mahkota menegakkan keadilan bagi gadis rendah hati ini. Jika hamba harus membuktikan identitas, maka mohon keluarkan perintah agar seseorang mengiris wajah hamba dengan pisau. Omong kosong. Jika tidak ada bukti, pangeran ini tak akan mengizinkannya. Siapapun yang menyentuhmu, kau mengklaim istrimu, dipalsukan oleh seseorang. Jika tidak ada bukti, tuduhan palsu di hadapan kaisar juga merupakan pelanggaran berat. Aku ingat sekarang. 3 tahun lalu, istriku pernah mempersembahkan kepada istana resep rahasia terapi Dit. Itu memang benar. Resep rahasia ini hanya diketahui olehku dan kaisar. Kau, beranikah kau mengulang resep rahasia itu? Gawat. Hamba belum pernah mendengar adik hamba menulis resep rahasia apapun. Peniruan identitas dan mencemuh keluarga kerajaan adalah pelanggaran berat. Ini. Resep rahasia ini melibatkan rahasia kerajaan. Sekarang di depan semua orang. Kau boleh berbicara dengan bebas. Jika kau bisa menyatakannya dengan akurat, identitasmu bisa dikonfirmasi. Maka dia, karena membuat tuduhan tak berdasar, akan dihukum sesuai hukum. Resep rahasia macam apa yang bisa ada dalam sup? Mungkinkah bahan obat untuk menyehatkan tubuh? Yang mulia putra mahkota, dia jelas hanya membuat alasan. Dia pasti seorang penipu. Yang mulia, dia hanya mengulur waktu dan mengejapmu. Hamba mohon putra mahkota untuk segera mengeksekusinya. Benarkah kau tidak bisa menjawab? Putra mahkota telah lemah sejak kecil. Penyakit apa yang mungkin ia derita? Pangeran ini memberimu satu kesempatan terakhir. Benarkah kau tidak akan berbicara? Pengawal. Hamba akan bicara. Putra mahkota. Bukan hamba tidak ingin bicara. Hanya saja, rahasia kerajaan ini tidak dapat dipublikasikan secara luas. Berhenti berdalih. Penipu. Kau tidak bisa mengatakannya sama sekali. Putra mahkota. Aku tidak bisa bicara, tetapi hamba bisa menuliskannya. Putra mahkota, dia sama sekali tidak mungkin mengetahui resep rahasia itu. Mari kita cepat menghukumnya. Kalau begitu itu sempurna. Resep rahasia itu ada di tanganku. Kita bisa membandingkannya. Bawa peralatan menulis. Putra mahkota sebelumnya mengatakan, nafsu makannya naik setelah minum sup itu. Itu pasti karena kekhawatiran yang berlebihan tentang kampanye perbatasan. Menyebabkan stres, kelelahan, yang menyebabkan anoreksia. Adik berkati aku. Jika Anda terus seperti ini, akan menghancurkan keluarga Jiangku. Jangan Tenenagram menulis sembarangan. Kau bisa lolos begitu saja. Palsu tetaplah palsu. Itu tidak akan pernah bisa menjadi nyata. Perdana Menteri telah tiba. Selamat datang Perdana Menteri. Selamat datang Kanselir. Kanselir. Salam kepada Putra Mahkota. Putra Mahkota, kompetisi itu sudahkah berakhir? Berita Kanselir kanan. Cukup terinformasi dengan baik. Melapor kepada Tuan Kanselir. Seseorang menyamar sebagai istriku dan mengganggu kompetisi. Orang ini harus dieksekusi di tempat. Itu belum dikonfirmasi. Putra Mahkota, peniruan identitas. Jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi masalah besar. 3 tahun lalu, Nona Jiang memang menulis resep rahasia. Hanya ayah dan aku yang tahu. Bandingkan saja. Dan akan ada kesimpulan. Baiklah. Kalau begitu saya akan menjadi notarisnya. Jika itu tidak benar, wanita ini akan segera dieksekusi. Putra Mahkota. Gadis kecil. Sudah The menuliskannya. film was translated and narrated by M Media. Autor. Obi. Di sini ada bahan tambahan. Wanita ini terhubung dengan Lingyang Pavilion.
Lebih baik menyelamatkan nyawanya dulu. Ini, Tuan Kanselir, kita bisa menangani penipu ini sekarang kan? Dia menyia-nyiakan. Waktu kita begitu banyak dari kita. Secara terbuka menipu putra mahkota. Jika kau bertanya padaku, kita harus mengambil pisau dan menyayat wajah orang ini. Merobek kulitnya. Sepotong demi sepotong. Kau diam. Putra mahkota. Resep rahasia ini memang identik? Hanya saja, bintik hitam ini. Noda tinta. Nona Jiang buta. Jadi mungkin tumpah secara tidak sengaja. Lu Yun Chuan. Bagaimana kau menjelaskan ini? Bukankah kau bilang dia menyamar sebagai istrimu? Ini tidak mungkin. Dia pasti sudah tahu sebelumnya. Melalui beberapa cara dan mempelajari resep rahasia itu. Mungkinkah barang-barang milikku masih bisa diintai? Hamba masih memohon putra mahkota menjadi tuan bagi anak gadis ini. Hamba terlahir buta. Kehilangan ibu hamba di usia muda. Sekarang suami hamba sangat membenci hamba. Hamba takut dia sudah memiliki cinta baru di luar. Kau. Jangan memfitnahku. Lu Yun Chuan memfitnah istrimu dan mempermalukan diriku. Bawa dia ke penjara. Putra mahkota. Hamba telah dizalimi putra mahkota. Lalu mengapa kau menjebak istrimu? Jika ada alasan tersembunyi, aku bisa mengampuni nyawamu. Aku. Tuhan berkata. Itu. Putra mahkota. Istriku jatuh dari tebing setinggi 10.000 kaki. Tidak ada peluang untuk selamat. Itu sebabnya aku mencurigainya. Kamu curiga aku tidak bisa? Hidup kan? Yun Chuan. Yun Chuan. Bagaimana aku bisa tega membiarkanmu sendirian, menghabiskan sisa hidupmu? Aku menahan luka-lukaku dan datang menemuimu. Aku tidak menyangka kamu malah akan menjebakku. Kapan dia menjadi begitu kuat? Ruoyeon. Aku mencintaimu. Aku takut seseorang dengan niat buruk akan menyamar sebagai dirimu, Ruoyeon. Hari ini kamu bersikap agresif dan bahkan ingin mengiris wajahku dengan pisau. Apakah begitu? Aku hanya membela kakak. Seseorang seperti dia harus dilampar ke penjara. Jiang Man kau. Nona Luoyun, apakah kau bersedia menjaminnya? Tentu saja. Tidak mau. Dia mempermalukan yang mulia. Dia sendiri yang mencari masalah. Para penjaga. Ruoyeon. Ruoyeon, selamatkan aku, Ruoyeon. Putra mahkota. Putra mahkota hamba telah dizalimi. Lepaskan aku. Ruoyeon, selamatkan aku. Lepaskan aku. Aku telah dizalimi. Yang mulia, Kaisar akan tiba di sini dalam 3 hari. Saat itu, hamba akan membuat pengaturannya. Kompetisi masakan istana. Biarkan Jiang Ruoyeon mewakili keluarga Jiang. Dia hanya orang buta. Bagaimana jika gagal sopan di hadapan Kaisar? Itu akan merusak reputasi keluarga Jiang selama bertahun-tahun. Bagaimana kalau membiarkan keduanya pergi bersama? Kaisar, itu juga akan menghibur. Terima kasih banyak Tuan Perdana Menteri. Terima kasih banyak Putra Mahkota. Sepertinya 100.000 tael emas yang Ibu kirimkan sudah berhasil. Aku yakin akan menang kali ini. Tapi, Membuat Kaisar senang. Putra Mahkota, apakah Anda tidak bersedia? biarlah.
Kakak, aku harap dalam kompetisi final, kau tidak kalah dariku. Aku mengasihanimu. Tidak peduli siapa yang kamu miliki di istana. Kompetisi ini, kamu ditakdirkan untuk kalah. Keluarga kami hampir hancur karenamu. Beraninya kau masih muncul di rumah. Kakak ipar masih di penjara sekarang. Meskipun Lu Yonchuan adalah suamiku, dia secara terbuka kehilangan akal sehatnya di depan putra mahkota. Dia bersikeras bahwa aku palsu. Orang seperti itu sudah tidak memiliki hubungan dengan keluarga Jiang. Yonchuan tetap menikahi dia meski buta. Dia membalas dendam. Benar-benar tak berperasaan. Nurani. Dalam keadaan seperti itu, sebagai putri sah dari keluarga Jiang, aku secara alami harus menjaga keluarga Jiang dan meninggalkannya. Mungkinkah kamu bersedia dikubur bersamanya? Kau, Man Er. Ayah punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu dalam kompetisi final. Kamu harus kalah dari Yon Er, ayah, apa maksudmu? putra mahkota. Jelas lebih menyukai Yun E hari ini. Jika dia masih bisa memenangkan hati kaisar, bagi keluarga Jian, itu akan bermanfaat di masa depan. Lalu mengapa aku harus mengalah? Kamu sekarang dianggap putri sah keluarga Jian. Kamu harus berkontribusi pada keluarga Jian. Putri sah dari keluarga Jiang? Dia sudah mati. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mungkinkah kamu sudah lupa? Aku punya seorang kakak perempuan bernama Jiang Ruoning. Saat itu, dia secara pribadi diusir oleh ayah. Jangan sebut dia, si pembawa bencana itu. Seharusnya aku membunuhnya sendiri. Benarkah? Apakah dia benar-benar pembawa bencana? Atau kamulah yang telah menyakitinya? Kamu tahu itu di dalam hatimu. Kamu, Setelah ibu meninggal saat itu, kamu mempercayai rumor wanita ini. Dan itulah mengapa kamu mengusir kakak. Kau, siapa yang memberitahumu? Kakak bermata merah kutukan. Matamu, kenapa merah? Aku barusan tidak sengaja terkena cabai, terciprat ke mataku. Sakit sekali. Air, cepat berikan aku air. Yun E. Ibu? Apa yang harus aku lakukan? Orang tua itu sekarang tak berguna. Nanti masukkan racun ke dalam cangkirnya. Kalau begitu, jebak dia atas kejahatan itu. Kakak, aku rasa ayah tidak benar. Tidak peduli siapa di antara kita yang menang. Kita berdua akan membawa kehormatan Jingkan. Tuan, lihatlah Man Er. Betapa bijaksananya dia. Ayah, putrimu sedang menuangkan anggur untukmu. Kalian harus bekerja sama dengan satu hati, membawa kehormatan Jiang. Ayo. Tunggu. Anggur ini tidak boleh diminum. Kakak, mengapa anggur ini tidak bisa diminum? Untuk merayakan aku dan adikku ikut kompetisi masakan kekaisaran. Seharusnya diminum oleh kami. Kakak, aku sudah minum milikku. Sekarang giliranmu. The film was translated and narrated by M Media. Anggur yang enak. Sudah larut. Kalian semua masih perlu siap masakan kekaisaran 3 hari lagi. Kita
Istirahat lebih awal, Tapi aku belum makan. Tuan. Jangan tunda Ruoyun lebih lama lagi. Jika terjadi kesalahan, siapa tahu siapa yang akan disalahkan. Ya kakak, kau harus berhati-hati. Kompetisi sudah dekat. Jangan sampai ada yang salah. Lingyan Pavilion tidak kekurangan penawar. Aku ingin lihat. Trik apa yang kamu rencanakan? Pantas kau mati. Kau Jiang Ruoyun. Seharusnya mati bersama ibumu yang berumur pendek sejak lama. Dan kakak perempuan yang diusir. Mengantarkan kalian bertiga pergi. Aku akan menganggap itu sebagai perbuatan berjasa. Ular berbisa. Apa katamu? Bukankah kau sudah diracun sampai mati? Apakah kau manusia atau hantu? Kembalikan nyawaku. Seseorang. Kembalikan nyawaku. Cepat seseorang. Cepat seseorang ini hantu. Kembalikan nyawaku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Kau wanita beracun. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada ibuku? Dan kakak perempuanku? Aku melakukan semuanya demi anakku sendiri. Dulu ketika ibumu menikah ke keluarga Jiing, aku hanyalah seorang pelayan mahar. Kemudian ibumu meninggal saat melahirkan. Kemudian aku jati istri kedua untuk menikahi Tuan Jing. Kau berbohong. Menghadap tablet peringatan ibuku, kamu tidak menunjukkan penyesalan. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku minta maaf kepada Nyonya Jiing. Aku minta maaf kepada kedua nona. Akulah yang menyebabkan kebutaanmu dan menjebak kakak perempuanmu Ruoning sebagai monster. Menyebabkan Nyonya meninggal karena marah. Aku salah. Aku akan membangunkanmu kuil di masa depan. Aku akan membakar dupa untukmu. Mulai sekarang aku akan bertobat setiap hari. Berhentilah menghantuiku. Aku mohon padamu. Ibu, sebagai hantu aku tak akan melepaskanmu. Jangan bunuh aku. Hantu. Ada hantu. 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 Hantu itu ingin membunuhku. Ibu tidak ada hantu. Itu Ruoyun. Ruoyun. Ruoyun adalah hantu. Dia di sini untuk mengambil nyawaku. Apakah kamu sudah gila? Ayah. Apa yang kalian perdebatkan? Itu dia. Dia baru saja mencoba membunuhku. Omong kosong. Mata Ruoyun tidak baik. Mengapa dia akan membunuhmu? Apa sebenarnya yang kau lakukan? Sampai menakuti ibuku seperti ini. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku hanya datang ketika mendengar keributan. Akulah yang mencelakai Nyonya. Akulah yang mencelakai Nyonya. Bagaimana aku mendengar sesuatu tentang ibuku? Ayah, haruskah kita memberitahu pihak berwenang? Dengarkan apa yang dia katakan. Dia hanya menjadi gila. Kembali bersamaku. Ayah, bagaimana tepatnya ibuku meninggal? Ibumu adalah kutukan dari Jiang Ruoning. Merenggut nyawa. Ibu tirimu sedang mabuk. Dia berbicara omong kosong. Ayo ikut denganku.
ibuku minum sedikit. Dan mengatakan omong kosong. Jangan dimasukkan ke hati. Ibu, kau menjerit semalam. Jika aku tak cari orang untuk akupunkturmu, kau pasti masih mengoceh. Ayahmu tidak menyalahkanku kan, orang tua itu. Apa yang bisa dia katakan? Tapi bukankah kau merasa aneh? Jiang Ruoyun. Dia minum anggur beracun tapi baik-baik. Ada juga mata perahu. Man Are, katakan padaku, mungkinkah dia si celaka Jiang Ruoning itu? Ibu, apa yang ibu katakan? Jiang Ruoning sudah lama mati kelaparan. Ibu omong kosong, apa yang ibu bicarakan? Penyakit mata tidak bisa dipalsukan. Kami menyuap tabib istana. Biarkan tabib istana memeriksa nadinya. Dia pasti akan menunjukkan warna aslinya. Ruoyun, kau membawa kehormatan Jiing. Kami tentu tak bisa memperlakukanmu tidak adil. Kakak, ibu menghabiskan banyak uang. Dia menemukan tabib istana di dalam istana untuk mengobati penyakit mata kakak. Saya tabib istana praktik 30 tahun. Paling mahir mengobati penyakit mata. Apapun kondisinya. Hamba tahu dengan sekali periksa nadi. Tidak, kakak. Mungkinkah kamu merasa bersalah? Itulah mengapa kamu tidak mengizinkan dia noksis. Nona mohon berikan tangan Anda. Lepaskan dia. Salam hormat putra The film was mahkota. translated Salam and hormat putra narrated mahkota. by M Media. Institut Medis Kekaisaran tak bisa menempuhmu lagi. Putra mahkota, maafkan hamba. Hamba orang tua ini datang ke sini. Datang ke sini. Hanya saja. Kasihanilah hati semua orang tua di dunia. Aku hanya ingin memohon kepada tabib istana untuk memeriksa matanya. Kalau begitu biarkan tabib kekaisaran memeriksa nadimu. Mata rakyat jelata ini. Aku khawatir tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Atau kau tidak mau disembuhkan. Menentang pangeran ini adalah pelanggaran berat yang dihukum mati. Bagaimana? Denyut nadi ini. Bagaimana? Putra mahkota. Dari pemeriksaan denyut nadi barusan. Tampaknya, Nona Jian. Dia sama sekali tidak menderita penyakit mata. Sungguh tidak. Hamba rela pertaruhkan reputasi seumur hidup. Nona Jiang tak punya penyakit mata. Beraninya kamu, siapa sebenarnya kamu? Berani kamu menyamar jati kakak perempuanku? Adik, apa maksudmu dengan itu? Aku Jiang Ruoyun. Jiang Ruoyun terlahir buta. Itu kondisinya sejak kandungan. Bagaimana mungkin dia bisa disembuhkan? Siapa sebenarnya kau? Kelihatannya Ning Mudan. Pangeran ini yang diberikan kepadamu benar-benar obat mujarab terhebat di dunia. Untuk berterima kasih padanya. Resep rahasia kesehatannya untuk pangeran. Pangeran ini mencari ke seluruh negeri. Dan baru kemudian menemukan satu pil itu. Aku tidak menyangka setelah kau meminumnya, penyakit matamu akan segera sembuh. Rakyat jelata Ruoyun ini berterima kasih kepada putra mahkota. Petisi masakan kekaisaran resmi dimulai. Para juru masak silakan. Hamba Jingmen, hamba yang rendah hati Jiang Ruoyun. Memberi hormat kepada kaisar. Memberi hormat kepada kaisar. Pemenang kompetisi ini akan dianugerahi gelar Sang Xin Yangzi. Sekarang, kaisar akan menyampaikan topiknya. Kaisar Dacia. Topik kompetisi mencakup segalanya. Apakah dia tahu topiknya sebelumnya? Kakak, aku tahu itu. Kamu pakai kastanye dan bahan liar buat sup. Sekarang kamu tamat.
Kaisar. Keduanya sudah selesai. Bagus. Mari, beritahu kami. Bagaimana kau membuatnya? Ya. Hamba mengambil daging sapi yang baru disembeli dari pasar pagi hari ini. Siapkan dan letakkan dalam guci tertutup. Menambahkan es agar tetap segar. Masukkan ke wajan, ambil minyaknya. Gunakan bawang putih untuk aroma daging. Dimasak hingga sedang. Renyah di luar, lembut di dalam. Keterampilan masaknya indah. Banyak upaya telah dicurahkan. Sekarang cukup. Bersemangat untuk kontestan berikutnya. Gawat, kastani dan daging sapi tidak cocok. Jika Kaisar meminum supku, dia pasti akan muntah. Tunggu. Melapor kepada Kaisar. Sup hamba yang rendah hati ini belum siap. Beraninya kau? Kau berani menyajikannya sebelum siap? Apakah kau mempermainkan Kaisar? Sup Nona Jiang, apakah ada masalah dengannya? Putra mahkota, waktu yang ditentukan untuk hidangan. Persiapan belum tiba. Mohon Kaisar tunggu sebentar. Melapor kepada Kaisar. Tindakan Jiang Ruoyon jelas menunjukkan hati nurani yang bersalah. Hamba berharap Kaisar selidiki menyeluruh. Perdana Menteri, kau bersikap bias. Apa hanya karena dia terlambat sedikit, kau menyimpulkan dia tidak bisa memasak? Atau The apakah kau film was mengatakan translated kau membuat and keputusan untuk narrated Kaisar? by M-Media. Aku. Jiang Ruoyon. Siapkan hidangannya. Apakah dia melihat melalui rencanaku? Apa yang sebenarnya terjadi? Tak menghormati Kaisar, pelanggaran berat. Hari ini, jika aku menyajikan sup ini, itu akan menjadi pelanggaran berat. Kastanya. Ada apa dengan mereka? Bahan-bahan yang dipilih Jiang Man tidak cocok dengan milikku. Untuk membalas dendam padaku, dia abaikan kesejahteraan keluarga Jiang. Orang di balik ini tidak bisa menahan diri lagi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tidak banyak waktu tersisa. Aku hanya bisa membuat hidangan dingin. Aku ingat, ketika Kaisar mengunjungi Lingyan Pavilion, beliau menyantap semangkuk sup yang terbuat dari tahu. Bagaimana kau tahu tentang ini? Siapa sebenarnya dirimu? Kaisar, ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan. Kakak, ini adalah hidangan kekaisaran. Kamu malah menggunakan tahu untuk kompetisi. Aku sarankan menyerah dan akui kalah. Kamu masih bisa pergi dengan sedikit martabat. Rencana brilian yang kau pikirkan. Kau hanya pakai satu potong ini. Tahu biasa yang tidak istimewa. Apakah kau yakin tidak mempertimbangkan menggunakan bahan lain? Kaisar. Bau kacang sudah tercium. Hal semacam ini hanya rakyat jelata itu yang akan makan. Untuk masakan kekaisaran, menggunakan tahu sangat jarang. Hidangan macam apa yang mungkin dia buat? Baunya sangat enak. Kasim sudah siap. Membuat keributan besar seperti itu masih terlihat seperti makanan ternak. Kamu pasti akan kalah. Beraninya kau sajikan hidangan itu ke Kaisar. Melapor kepada Kaisar. Sup gadis hamba ini dinamakan giok putih zamrud. Tahu melambangkan giok, dan zamrud mengacu pada warna sayuran. Meskipun penampilannya mungkin tidak menyenangkan mata Kasim, rasanya pasti tidak akan mengecewakan Kaisar. Bertahun-tahun yang lalu hamba memang pernah makan hidangan ini. Tapi sup yang hambar seperti ini. Jiang Ruoyon tak tahu memasak.
Menganggap remeh masalah dengan itu, sama saja menipu Kaisar. Pengawal, tangkap dia. Kaisar mohon pertimbangkan dengan jelas. Gadis hamba ini tidak pernah main-main. Ini adalah rahasia. Warisan keluarga Jiang. Resep rahasia. Aku juga anggota keluarga Jiing. Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Benar-benar ada resep rahasia. Bagaimana mungkin gadisku menipu Kaisar? Resep rahasia ini ramuan penyegar sempurna. Ini beri orang yang memakannya. Perasaan yang unik. Ayahanda Kaisar mohon pertimbangkan. Putra Anda baru saja mencobanya. Dan sungguh aku merasa beberapa perubahan di tubuhku. Karena putra mahkota menjaminnya. Kalau begitu aku akan mencicipinya. Jika kau mempermainkan aku, Gadis hamba ini bersedia terima hukuman. sup ini memang. Ayah, Kaisar, ada yang salah dengan sup ini. Dia bermaksud meracuni Kaisar. cepat panggil tabib kekaisaran. Panggil tabib kekaisaran. Beraninya kau Jiang Ruoyon. Berani berkomplot melawan Kaisar. Pengawal, eksekusi dia di tempat. Jiang Man menang. Ayo, bawa dia ke penjara hukuman mati. Tunggu, Tuan Kanselir, Anda terlihat sangat ingin menyingkirkan saya. kau iblis betina benar-benar. Sangat kurang ajar. Beraninya kau racun dan komplot lawan Kaisar. Tidakkah kalian semua bisa melihat kondisi Kaisar? Saya meracuninya. Atau mengobatinya. Sekali lihat akan tahu. Jiang Ruoyan ini, metode macam apa yang sebenarnya dia gunakan? Kaisar, Anda. Bagaimana perasaan Anda? Lezat. Ini benar-benar lezat. Kaisar makan perlahan, jangan tersedak. The film was Keluar. translated and Kau narrated budak by anjing. M Media. Kau mengganggu makanku. Aku tiba-tiba merasa sangat lapar. Ini adalah sup segar dari sebelumnya. Kaisar silakan nikmati sepuasnya. Sup ini, aku minum di pegunungan masa muda. Beritahu aku, bagaimana tepatnya itu dibuat? Melapor kepada Kaisar. Sebenarnya itu hanya biasa saja. Tahu dan kubis. Namun kebetulan saja, itu bisa menghilangkan racun dari tubuh Kaisar. Racun. Kaisar sebagai penguasa tertinggi, menikmati semua kelezatan dunia, dan santap hidangan lezat dan anggur. Tetapi hal-hal ini, sebagian besar bahan pedas berat merangsang, dan dengan berbagai bumbu tambahan. Seiring waktu, limpa dan lambung lemah dingin, buat pencernaan sulit. Ini akan menumpuk menjadi rakun. Namun sup hamba ini, tidak ada yang ditambahkan ke dalamnya, hanya ditambahkan sedikit air hawthorn ke bahan-bahan mentah, untuk membantu pencernaan. Semangkuk sup biasa, dengan sedikit hawthorn ditambahkan, telah membuatku merasa segar dan nyaman saat ini. Dan nafsu makanku meningkat pesat. Aku mengerti, Shang-Xin Yang Zi ini. Itu pasti kamu, Kaisar ini. Terima kasih Kaisar. Hamba ini mulai sekarang akan pasti mendedikasikan semua upaya hamba untuk layani keluarga kekaisaran dengan makanan. Aku. Ada satu hal yang tidak hamba mengerti. Keterampilan memasakmu begitu luar biasa. Lalu mengapa barusan kamu tiba-tiba mengganti hidangan itu? Melapor kepada Kaisar. Itu bukan gadis hamba ini sengaja pamer. Hanya saja seseorang ingin mencelakai Kaisar. Apel. Orang yang ingin mencelakai Kaisar adalah Jiang Man. Kamu. Sup kastanya yang dibuat hamba ini sebenarnya tidak bermasalah. Tapi jika dimakan bersama dengan daging sapi, itu sebabkan sakit perut tak tertahankan. Ternyata ada bahan-bahan yang tidak cocok seperti itu. Ayahanda Kaisar, ketika saya pernah berburu, saya tidak sengaja memakan kedua bahan ini. Apa yang dikatakan Jiang Ruoyan itu benar. Jiang Man melihat bahan-bahan yang telah saya siapkan, yang ditujukan untuk sup itu. Jadi dia lebih dulu membuat Kaisar memakan daging sapi. Jika hamba kemudian mengizinkan Kaisar untuk meminum sup yang hamba buat, itu pasti membahayakan kesehatan Kaisar. Dan hamba
juga akan dituduh palsu oleh orang luar. The film was Karena translated mencoba merakuni and dan membunuh narrated by kaisar. M-Media. Kamu memang gadis yang cerdas. Oleh karena itu hamba hanya bisa dalam waktu yang terbatas yang tersedia. Siapkan sup bermanfaat bagi kaisar. Pulihkan posisi kaisar. Jadi begitu rupanya. Pengawal. Tangkap Jiang Man. Hamba dizalimi. Hamba benar-benar tidak tahu makanan apa yang tidak cocok. Itu adalah Jiang Ruoyun. Dia mengarangnya. Kaisar mohon jangan percaya. Omong kosongnya. Sebagai koki kekaisaran kerajaan, kamu bahkan tidak tahu bahan mana yang tidak cocok. Mungkinkah kamu tidak mengerti memasak? Kaisar. Bukan niat hamba untuk melakukan ini. Seseorang instruksi hamba diam-diam. Siapa yang memberi perintah? Kalau begitu hukum cambuk dia. Kaisar jangan. Kaisar mohon jangan. Tunggu sebentar. Dia bukan Jiang Ruoyun. Dia adalah penipu. Dia sama sekali bukan Jiang Ruoyun. Abaikan dia. Dia gila, bawa dia pergi. Aku tidak gila. Semua yang kukatakan adalah benar. Karena Jiang Ruoyun telah kubunuh dengan tanganku sendiri. Apa yang kamu katakan? Akulah yang secara pribadi menggunakan jepit rambut untuk menusuk tangannya dan dorong dia dari tebing. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Jika kau ingin aku mati, kau juga tidak akan hidup. Lancang. Di depanku. Bicaralah. Siapa sebenarnya kamu? Melapor kepada kaisar. Aku adalah putri sah sejati dari keluarga Jiang. Jiang Ruoning. Dulu ayah keliru mengira hamba adalah seorang iblis dan mengusir hamba dari keluarga Jiang. Hamba mengembara di pegunungan dan nyaris tidak selamat. Hamba menyamar sebagai Ruoyun juga untuk menyelidiki pelaku asli bunuh adik perempuan untuk tenangkan arwah adik perempuan di surga. Sekarang setelah sampai titik ini, hamba memohon kepada kaisar untuk izinkan hamba balas dendam adik perempuan. Aku menghargai mereka yang setia dan benar. Karena memang begitu, kami akan mencari keadilan untukmu. Pengawal. Jiang Man. Hukum cambuk dia. Kaisar Anda tidak bisa membunuhku. Orang yang ingin membunuh Ruoyun adalah orang lain. Seseorang instruksi aku diam-diam. Bicaralah, mengaku. Siapa kaki tanganmu? Kau budak kurang ajar. Berhenti. Kaisar ampuni hamba. Hamba tua ini hanya terlalu bersemangat melindungi tuanku. Dan mengganggu kaisar. Hamba pantas mati 10.000 kali. Untungnya ada obat mujarab. Kaisar mohon tenangkan amarah kaisar. Hamba kaisar punya cara buat dia bicara. Kaisar, itu dia. Dia instruksi aku lakukan itu. Kau memfitnahku. Jadi itu kau. Aku akan membunuhmu sekarang juga untuk membalaskan dendam Ruoyun. Orang Dacia yang merebut kekuasaan. Hak apa yang kalian miliki untuk menguasai tanah ini? Kamu berasal dari balik tembok besar. Dan kamu berani bunuh diri. Kau berani kolusi dengan mereka dari balik tembok besar. Ayo, tangkap mereka semua. Jeblaskan mereka ke penjara. Tuan Kanselir. Tuan Kanselir, selama Anda bisa mengeluarkan saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Jiang Ruoning telah dikirim ke perbatasan untuk sajikan makanan kepada Raja Barbar itu. Pada saat itu, dia akan meracuni mereka. Jika kamu pergi dan bicara jujur, dia pasti akan dicincang sampai mati. Jangan khawatir. Kali ini, saya pasti akan habis-habisan melawannya. Jika kau bertanya padaku, orang-orang dari Dacia ini penuh dengan tipu daya. Raja Barbar nan kuat. Kita seharusnya tidak berurusan dengan mereka. Kakak benar. Raja Barbar brilian. Orang Dacia semuanya pengecut. Mereka tidak pantas bersekutu dengan
Kita yang berani dan tak kenal takut. Keturunan guru surgawi. Tepat sekali. Raja Barbar Shinsu. Guru surgawi memiliki ramalan. Kita adalah penakluk bumi. Ayo kakak. Berhenti. Hidangan macam apa yang kamu buat? Perbatasan itu keras dan dingin. Kaisar bersimpati kepada ketiga raja atas kesulitan besar kalian. Orang tua ini cukup masuk akal. Dia bahkan tahu cara mengirim wanita cantik untuk melayani kita. Ayo bermain dengan kami. Gadis, malam ini kamu akan bersama kami 3 bersaudara. Ayo, biarkan raja ini menciummu. Ayo berikan aku ciuman. Gadis ini cukup kuat. Aku suka itu. Kakak ketiga masih menyukai gadis-gadis yang bersemangat. Kakak sulung, kau benar. Wanita muda ini benar-benar berkulit putih. Begitu kita menaklukkan Dacia, wanita seperti dia, kita bisa memiliki sebanyak yang kita mau. Jangan dimakan, dagingnya beracun. Tuan-tuan, wanita ini ada di sini khusus untuk meracuni kita. Ini bahan dianugerahkan Kaisar. Bagaimana mungkin mereka diracuni? Justru Kaisar yang mengirimmu untuk meracuni kami. Setelah Raja Barbar mati, Dacia bisa tenang. Tak disangka dia akan menggunakan metode tercela seperti itu untuk mencelakai kita. Saudara, mengapa kita tidak menyerang lebih dulu dan membuat mereka lengah? Dia hanya menyebarkan rumor jahat. Apakah kalian yakin? Kalian ingin mengandalkan pernyataan sepihaknya untuk menyatakan perang terhadap Dacia. Siapa sebenarnya dirimu? Apa tujuanmu? Aku adalah koki kekaisaran yang ditunjuk oleh Kaisar. Hari ini aku secara khusus berada di sini untuk melayani para raja. Menyajikan makanan katamu. Kau ingin meracuni hidangan dan memusnahkan kita semua begitu? Sama sekali tidak. Jika tidak ada racun, kalau begitu makanlah agar kami lihat. Makanlah. Ya, makanlah. Kalau begitu makanlah. Baiklah, aku memakannya. Lihat, tidak ada racun kan? Kau benar-benar punya keberanian dan wibawa. Aku datang ke sini hari ini secara khusus untuk meredakan perang. Kau hanya seorang wanita muda, masih berpikir kau bisa meredakan perang. Begitu permusuhan dimulai, banyak nyawa akan hancur. Kalian bertiga yakin sudah pikir matang-matang? Kalian semua adalah antek Dacia. Tangkap mereka. Tunggu. Jika aku mati di sini hari ini, itu berarti perang dengan Dacia. Entah ada perang atau tidak, kalian berdua si cantik kecil akan menjadi milik kita berdua. Tangkap mereka. Rajaku ini mendesak. Putra mahkota Dacia telah membawa orang untuk mengepung kita. Apel. Apa kamu baik-baik saja? Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan sentuh siapapun dari Dacia. Saya peringatkan kamu. Jika sesuatu terjadi padaku hari ini, tentara Dacia akan segera menyerang. Kau pemuda mentah. Kau berani melawan kami. Apa kau pikir pasukanku di luar tembok besar hanya untuk pajangan? Kau benar-benar tahu. Ki sejati es mendalam. Kau dari Lingyan Pavilion. Siapa aku tidak penting. Aku bilang, jika kalian bersikeras untuk tidak mundur,
Maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Lingyan Pavilion adalah sekte seni bela diri terkuat di Jianghu. Bagaimana mereka bisa terlibat dalam hal ini juga? Jadi kenapa? Meskipun Lingyan Pavilion tangguh, tak peduli berapa master mereka punya. Saat ini hanya ada dia. Seluruh pasukan kita. Apakah kita takut hanya pada satu gadis muda? Tepat sekali. Pengawal tangkap dia. Kaisar. Kaisar. Ini tidak baik. Semua master seni bela diri Dacia. Semuanya bergegas ke sini. Mereka bilang, mereka bertekad untuk meratakan kerajaan barbar. Apel. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Katakan padaku cepat. Mereka bilang itu. Itu di bawah. Instruksi Lingyan Pavilion. Lingyan Pavilion. Kau. Siapa kau? Ketua Lingyan Pavilion. Jiang Ruoning. Hamba yang rendah hati ini buta akan KE Agun ANM. Ketua Pavilion mohon maafkan hamba. Apapun perintah Ketua Pavilion, hamba akan patuh sepenuhnya. Hamba yang rendah hati ini ingin bergabung di bawah Lingyan Pavilion dan siap sedia atas perintah Ketua Pavilion. Aku hanya berharap bahwa perbatasan Dacia tidak akan pernah berkonflik. Sesuai perintahmu, kami akan selamanya mundur melampaui perbatasan dan tidak akan pernah menyerbu Dacia. Bawa dia padaku. Aku diancam. Membunuhnya bukan niatku. Apakah kamu masih ingat? Tusuk konde yang membunuh Ruoyin? Ini dia kan? Tidak. Tidak. Tolong ampuni aku. Ketika Ruoyin didorong dari tebing olehmu, aku membayangkan dia sama ketakutannya seperti dirimu sekarang. The film was translated and narrated by Ketika M kamu dengan Media. kejam menusuk punggung tangannya, dia pasti rasakan sakit sama seperti kamu sekarang. Memanfaatkan kebutaannya, kalian berdua tepat di bawah hidungnya, melakukan incest dan perbuatan terlarang. Tidak. Tidak, aku mohon padamu. Demi kita semua yang berasal dari garis keturunan keluarga Jiing, tolong ampuni aku. Beraninya kamu menyebut garis keturunan keluarga Jiang? Ketika kamu meracuni cangkir anggur ayah, apakah kamu pernah mempertimbangkan kamu bagian dari garis keturunan Jiang? Jing Ruoning, kau berada di sini, menyiksaku di sini, apa gunanya itu? Jika kau punya nyali, bunuh aku. Apakah kamu pikir aku tidak mau? Aku tidak tega membiarkanmu mati begitu saja. Kalau tidak, Ruoyun tak akan beristirahat tenang. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Karena kamu suka merayu pria, aku akan mengabulkan keinginan-mu. Orang ini telah melakukan kejahatan keji. Aku serahkan ke kalian bertiga. Aku hanya punya satu permintaan. Aku tidak pernah ingin melihatnya lagi. Terima kasih Ketua Pavilion. Terima kasih Ketua Pavilion atas kemurahan hatimu. Ketua Pavilion percayakan ini kepada kami. Jangan dekati aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Raja-raja barbar tidak akan lagi melancarkan perang melawan Dacia. Kalian boleh kembali untuk melaporkan misi kalian selesai. Kamu benar-benar pemimpin Lingyan Pavilion. Ketua Pavilion. Ketua Pavilion. Kanselir Agung rencanakan pemberontakan dan kekuatan eksternal yang bersekutu dengannya telah kami tangani. Kalian boleh mundur. Ya, Saya sudah mencarimu begitu lama. Saya tidak menyangka kamu berada tepat di sisiku. terima kasih Yang Mulia sudah bantu aku berkali-kali.
Di masa depan kamu, pasti akan menjadi kaisar yang baik. Kamu menaklukkan ketiga raja barbar. Memungkinkan kerajaan Dacia untuk menjadi stabil dan bebas dari kekhawatiran. Ada apa yang dibutuhkan? Apakah aku membantu? Aku ingin mengembalikan gelar Shang Xin Yang Zi kepada adikku Ruoyan. Itu saja. Berdasarkan mandat langit, Kaisar menitahkan untuk anugerahkan ke Jiang Ruoyun Putri Sajiang gelar Shang Xin Yang Zi. Tuan Jian. Terima titah kekaisaran. Terima kasih atas rahmat Kaisar. Terima kasih Putra Mahkota. Ruoyan, balas dendammu. Kakak sudah memberitahu. Kamu tidak akan tinggal di sini lagi. Tempat ini bukan milikku. Rumahku. Ada di Lingyan Pavilion.